Nah, Jadi bukan hanya penjualan tapi bagaimana memarketingkan. Makanya saya waktu ngelihat BTS dan McDonald sih, saya geleng-geleng kepala. This is cerdas banget. Cerdas. jangan. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita mau bahas yang lagi booming banget nih kemarin tuh ya, BTS Meals. Nah, kok bisa sampai se-booming itu? Kira-kira strategi marketing apa sih yang mereka pakai? Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, Yes. ini lagi Booming. nih, ya rame nih. BTS gandeng McDonald, apa McDonald yang gandeng BTS? Kebalik Bu, McDonald yang gandeng BTS. ya. Nah, itu kira-kira strategi marketingnya apa ya Coach? Nah, ini menarik ya. Apalagi kan belakangan kan kita lihat ya, kemarin heboh banget. Bahkan si BTS McDonald itu sampai sedemikian saking hebohnya, sampai akhirnya jualannya meledak di berbagai tempat, sampai bahkan polisi pun sempat menutup beberapa gerainya McDonald karena tidak menjaga prokes katanya, protokol kesehatan. Jadi pada heboh. Nah, sampai katanya kerumunan. Dan ada satu TikTok yang menarik Bu. Ibu sempat nonton nggak? Ada tukang Gojek yang lagi berdoa, jangan sampai gue dapet order katanya ke McDonald pesan BTS gitu kan. Begitu dapat langsung tepak kepala. Aduh, dapat lagi ngantri 2 jam katanya gitu. Nah, jadi itu lucu sih, jadi viral. Nah, kalau ditanya strategi marketing apa yang mereka lakukan, saya cuma menyebutkan bahwa strategi yang mereka lakukan itu adalah strategi yang disebut namanya guerrilla marketing, Bu. Kenapa guerrilla marketing? Karena mereka menggunakan budget promosi untuk menyebarkan informasi itu budgetnya minimum. Ya, walaupun bayar BTS-nya mungkin mahal. Saya ambil contoh. Ibu tahu nggak kalau Häagen-Dazs lagi juga melakukan promosi yang sama loh. BTS juga? BTS. Tetapi Häagen-Dazs itu malah menurut saya memberikannya lebih bagus sih. Menurut saya Bu. Kalau beli es krim itu dapat gantungan, kayak pegangan gantungan kunci Bu. Sedangkan di McDonald kagak. Bahkan muka-mukanya nggak ada yang muncul loh Bu. Ya warnanya aja ungu. Cuman warna ungu dengan tulisan BTS sih. M, tulisan apa BTS? Bentuknya kayak gitu ya? Memang tulisan BTS. BTS ya? Oh, BTS kayak M, huruf M ya? Nah, ternyata dia menggunakan konsep guerrilla dan word of mouth marketing. Kenapa word of mouth? Karena terjadi ketuk-tulan. Dia memanfaatkan TikTok, Bu. Dia memanfaatkan TikTok dan filter TikTok. Itu kalau mama dia foto makanannya atau tulisannya cajun di sambelnya, itu keluar filter Bu. Jadi kelihatannya langka. Hanya yang membeli makanan yang tulisannya ada tulisan dipnya itu apa sih namanya? Dip tuh cocolannya itu asal di zoom itu keluar tulisan BTS. Jadi itu yang membuat jadi heboh. Jadi strateginya cerdas sih, kalau saya bilang cerdas banget. Jadi dia melakukan word of mouth dan dia pakai jurus yang namanya scarcity. Scarcity artinya kelangkaan, bukan langka jumlah tapi langka tanggal. Jadi kasih batas waktu tanggal 9 saja. Jadi dia heboh di seluruh Indonesia tanggal 9, jadi pada berebutan. Jadi pinter banget Bu. Pakai strategi word of mouth marketing, TikTok, dia sebarin informasi, kemudian dikeluarkan yang namanya filter. Itu berarti pakai strategi bisa kita sebut namanya fusion marketing. Fusion artinya mengajak kerjasama dengan orang lain, jadi ngeboosting. Jadi dia ngajak kerjasama dengan si BTS dan juga mengajak kerjasama dengan TikTok. Itu berarti pakai fusion. Jadi kayak contoh gini, Antonius Arif kerja sendiri. Kalau kerja sendiri, apakah bakal sukses? Bisa, tapi lama. Kalau mau cepat gimana Bu? Kolaborasi sama orang lain. Nah, itu yang dilakukan yang disebut namanya fusion marketing. Jadi bagaimana kerjasama itu yang akan membuat
penjualan jadi meningkat gitu Bu. Jadi strateginya cerdas banget. Dan dia juga menggunakan konsep-konsep yang namanya digital marketing. Saya memperhatikan banget konsep digital marketingnya. Saya ambil contoh digital marketing apa? Saya ngeliat di TikTok gila-gilaan. Saya nggak tahu apakah terjadi gila-gilaan apa enggak di Instagram, saya nggak tahu. Tapi setahu saya dampak gara-gara TikTok, beberapa orang mulai posting di Instagram. Beberapa orang main di YouTube, beberapa orang main di Twitter dan sebagainya, maka media sosial lainnya jadi heboh. Nah, ini strategi cerdas kan? Jadi kalau ditanya keluarin budgetnya besar atau enggak? Besar, cuman bayar BTS-nya. Tetapi kalau pertanyaan yang sama, walaupun pakai sama-sama BTS, dia jual yang kayak Häagen-Dazs, saya nggak tahu apakah akan rame apa enggak. Karena kalau mama strateginya kurang menggunakan semua, hasilnya kurang berdampak sih menurut saya. Karena setahu saya dia tidak melakukan strategi khusus deh Bu kalau di Häagen-Dazs. Dia tidak kerjasama, dia tidak diheboh di TikTok. Dia memang ada iklan, setahu saya ada iklan, tapi tidak membuat hebohnya itu nggak ada. Tidak membuat filter. Kan kalau filter berarti kelangkaan ya. Jadi bisa bayangin ya Bu. Jadi gara-gara cuman beatnya Cajun itu di zoom besar keluar tulisan BTS. Nah itu yang membuat orang ngerasa ih keren banget. Nah itu yang hebat. Jadi strateginya cerdas. Padahal nggak ada gambar BTS gitu ya, nggak ada. Cuman warna di kardusnya nggak ada. Iya. Tapi di TikTok ada. Tapi memang sembuat arminya BTS, purple itu memang mewarnai BTS. Oh oke, saya nggak ngerti. Karena teman saya juga kebetulan penggemar BTS. Gara-gara kejadian itu, maka menariknya, maka saya paham banget banyak yang kardusnya doang, minuman yang tulisannya ada BTS, itu jadi hebohnya luar biasa. Jadi kalau menurut saya ini strategi yang cerdas sih. Jadi pertanyaan menarik, kalau misalkan contoh ada satu perusahaan kerjasama sama BTS, dia cuma ngambil logonya doang, kasih warna purple, apakah bisa laku? Belum tentu. Setuju nggak Bu? Kenapa? Karena nggak ada word of mouth, nggak ada strategi digital marketingnya, tidak ada strategi fusionnya. Mungkin fusionnya oke, dia fusion karena kerjasama. Tapi kerjasama sama satu orang, tidak lintas tiga dengan TikTok. Berarti pertanyaannya kalau dia cuma begitu strateginya, maka apa yang terjadi? Daya dongkraknya kurang keren Bu. Pertanyaan mana? Gimana kalau BTS tersebut, McDonald kerjasama, dia promosi dan promosinya tersebut tidak scarcity. Alias BTS itu akan ada selama sebulan misalnya. Ya pasti orang pikir nantilah besok kalau nggak rame beli. Itu yang terjadi Ibu. Karena dia mainnya, dia bener-bener di press, cuman di only one hanya satu hari itu. Jadi strateginya tuh penggabungannya cakep banget. Saya akuin sih cakep banget sih. Ya. Berarti bisa jadi jangan-jangan Pizza Hut juga akan melakukan seperti itu mungkin. Ya bukan mungkin. Kan Häagen-Dazs sudah. Häagen-Dazs tapi belum tentu berhasil kan? Iya, belum tahu ya. Häagen-Dazs sudah launching kayaknya, sudah launching. Saya nggak tahu. Cuma dia nggak pakai rumus scarcity mungkin. Dia mungkin tidak pakai scarcity. Kayaknya dia pakai hari, berapa hari atau satu. Yang kedua, kalau nggak salah ya, dia suruh beli Häagen-Dazsnya dua pack deh. Jadi 2 pack Häagen-Dazs itu mungkin lebih mahal ya dibandingkan McDonald ya. Kalau McDonald mungkin lebih murah kali ya. Iya. Ya jadi kelihatannya dia pakai 2 pack Häagen-Dazs dapat kayak gantungan kunci buat handphone, gantungan buat handphone gitu Bu. Kalau secara, dan ada gambarnya. Ada gambarnya si artis itu. Ya secara nilai kan kelihatannya lebih mahal ya dibandingkan kardus dan gelas. Coba Bu, mending gelasnya gelas beling, gelasnya gelas minuman biasa yang McDonald gitu cuma dikasih logo doang. Itu kan heboh. Ini teman saya aja sampai ini dicuci, ini gelasnya tempat. Nah itu pertanyaan menarik. Mereka ada tasnya juga sih. Tas apa ya? Jadi ini kan daur ulang kan sekarang ini. Oh dapat pack tas. Kalau yang saya lihat kayaknya pada banyak kan enggak ya Bu dikasih kantong plastik. Kalau saya lihat sih dapat tas. Oh I don't know ya. Mungkin kalau yang saya lihat ya nggak tahu ya. Mereka kasih kantong plastik. Jadi ngasih kantong plastik biasa, nggak ada mungkin harganya lebih beda kali. Ya mungkin ya ada paket-paket dan sebagainya. Nah, jadi kalau Mama tanya, kalau kita ulangin lagi strateginya, McDonald melakukan yang sama, cuman hanya kerja sama BTS, tidak pakai scarcity, tidak membuat filter, bakal meledak, enggak Bu. Jadi orang karena ada filter, jadi kan terpaksa memakai filter itu supaya dia menyebarkan informasi word of mouth-nya. Itu keren banget Bu. Nah, berarti
sahabat sales nih, kalau yang mau produknya meledak seperti McDonald, nggak cuman gandeng aktornya aja, udah kita bayar mahal aktornya gitu kan, terus nggak meledak, nggak booming kan? Ya kita sebut KOL lah, kita sebut namanya KOL, Key Opinion Leader. Iya, jadi Percuma. dia pakai strateginya ada beberapa macam strategi gitu ya Coach ya. Sekaligus di saat bersamaan. Sekaligus, Keren iya. tuh Bu. Scarcity dipakai, apalagi kalau dia bikin konsepnya lagi lebih gila Bu. Dia bikin harganya lebih mahal, dia kasih batas jam. Itu bisa kayak apa Bu? Misalkan dikasih batas jam atau dikasih batas jumlah. Waduh, kayak apa tuh Bu? Wah, gerainya ditutupin seluruh Indonesia itu. Nah, jadi hal yang sederhana sampai jadi kadang-kadang kayak gitu. Memang akibatnya memang ada ribut-ribut mengenai prokes. Kayaknya mereka cuma peduli tapi tentang yang bisnis. sementara ya. Mereka peduli tentang bisnis tapi tidak peduli tentang prokes. Ya, saya bisa mengerti sih karena buat banyak pebisnis kadang-kadang mereka fokusnya cuma satu bagian juga. Mungkin dia juga nggak menduga kalau bakal meledak sejauh Iya. itu. Ya, tapi pertanyaan menarik Bu. Yakin kardusnya udah habis di McDonald? Rasanya masih ada ya. Masih ada Bu. Jangan-jangan dia nunggu Nah. episode kedua nih. Bisa episode kedua atau ada satu lagi Bu. Jangan-jangan sebentar lagi ada jualan di belakang. Jualan kardus dong di belakang. Oh, saya pikir dia gandeng Blackpink. Balik lagi kalau saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti tentang artis Korea. Apakah Blackpink akan lebih heboh daripada BTS? Saya tidak tahu. Nggak Blackpink dan BTS, maksudnya Oh, barengan. Oh, kalau dibandingin sekaligus kayaknya bangkrut kayaknya mereka ya. Karena bayarnya udah nggak sanggup itu. Nah, jadi konsep-konsep seperti itu sih yang menurut saya heboh. Sebentar. Blackpink itu penggemar kebanyakan cowok apa cewek? Kan Blackpink band cewek. Iya, kebanyakan penggemar cowok apa cewek? Cewek ada, Oh, oke. cewek juga. Karena yang buat heboh itu ARMY itu karena cewek sih Bu. Kalau itu cowok kelihatannya kadang-kadang nggak membuat heboh juga sih. Tapi saya kemarin lihat di TikTok malah ada cowok. Jadi dia puter introduction musiknya BTS tuh yang lagi ngetop tuh, dia kolaborasi nyanyi tuh, Coach. Nah itu sama ini apa nuggetnya dibuka, warna ungunya tuh kan, purple-nya tuh buka, dia makan, begitu dia makan mukanya berubah menjadi salah satu personal BTS. Iya, dia bikin lucu-lucuan kan. Iya, itu cowok. Ya, tapi itu bukan, mungkin bisa tujuannya cuman untuk nge-track nge-track viewer Bu. Kalau di TikTok mainannya kayak gitu. Ya kalau tanya bisa nggak, ya bisa-bisa aja. Tapi balik lagi kalau ditanya gitu. Nah kalau misalnya ini pertanyaan menarik ya. Gimana kalau Coach Arif mau buat konsep itu, bisa nggak? Ya saya juga bisa. Saya kan ada di TikTok saya melakukan dengan ketika ada satu orang yang heboh, saya attach, ternyata berhasil Bu, naik juga. Jadi makanya balik lagi, kita harus cerdas melakukan apa strategi yang harus dilakukan. Jadi saya ngerasa sih memang enggak, ini kayaknya McDonald memang cerdas banget sih. Cerdas. Dia nggak bener-bener cuma pakai satu strategi sih Bu. Ini kalau nggak salah yang punya McDonald sekarang di Indonesia Sosro kan? Iya. Iya, berarti strateginya cerdas sih. Kok bisa kepikiran gitu loh, dia ke TikTok bikin filter, coba kenapa nggak sih Instagram nggak, mungkin filternya beda gitu kan, I don't know. Karena TikTok lebih heboh, karena begitu TikTok heboh, videonya bisa di-download, videonya bisa disebar. Jadi kalau mama TikToknya dihajar, maka Instagram dapat naik daun gitu ya. Ada mungkin di Twitter akan bisa naik daun. Jadi dia memanfaatkan platform yang tepat. Kalau pakai platformnya pakai Instagram, mungkin nggak akan seheboh ini. Filternya hanya ada di TikTok. Hanya ada di TikTok. Jadi pertanyaan, kenapa nggak Instagram? Misal Instagram ada filter. Filter apa Instagram? Setahu saya Instagram itu filternya baru bisa gambar sih Bu. Setahu saya, karena saya bukan pemakai gila-gilaan di ini. Jadi kalau pakai gambar, efeknya apa? Mungkin kurang heboh. Mungkin. Udah setelah kita posting di Instagram, pertanyaannya, bisa nggak saya taruh posting di WhatsApp? Bisa, cuman link doang, tapi tidak interaktif. Ditaruh di Twitter gimana? Sama, tidak interaktif. Gimana, kenapa nggak pakai Twitter? Di Twitter kagak ada function itu Bu. Bener nggak? Kenapa nggak Facebook? Juga sama. Yang ada cuma siapa? Si TikTok. Kenapa nggak Snapchat atau apa? Mungkin kurang seheboh TikTok. Jadi pemilihan platform menjadi bagian yang sangat penting dalam penyebaran. Ada lagi Hello ya Coach ya. Hello ya, kebetulan saya juga salah satu pengisi di Hello. Saya diminta jadi ini ya. Kalau tanya Hello gimana, kurang cocok Bu. Karena Hello mungkin dibuat, kalau disebarnya kurang heboh sih. TikTok tuh pinter banget sih Bu. TikTok punya kelebihannya cross platform. Jadi bisa disebar kemanapun. Ya. Dulu memang TikTok kan sempat booming juga ya. Sampai sekarang masih booming sih Bu. Iya, tapi sempat menghilang beberapa saat. Nah, kayaknya sih muncul lagi nih TikTok. Bukan menghilang sih Bu. Tepatnya mungkin orang-orang sudah
Mungkin ada yang udah mulai bosen dan sebagainya mungkin ya. Tapi sekarang TikTok Sekarang muncul lagi. cerdas. Memang caranya cerdas. Fungsinya juga lebih beragam ya. Fungsinya lebih beragam, cara melakukannya lebih beragam, dan TikTok benar-benar memanjakan para penggunanya sih. Jadi makanya kenapa saya pun sempat ngebuka kelas TikTok marketing kan. Ya. Karena cuma tujuannya saya merasa TikTok tuh fun sih Bu. TikTok tuh fun, bisa dikerjakan kapanpun, nggak perlu mandi pun bisa ngerjain. Lah kalau YouTube, kita kan beda. Nih kayak sekarang YouTube ini kan perusaha, rekaman dapat satu, edit, betul ya Bu? Kemudian penampilan kita harus bagus, ya kan? Nah jadi usahanya lebih keras. Kalau TikTok kan gampang, cuma ngerekam, ngomong, belum mandi. Saya pernah bikin konten belum mandi. Kayak semalam saya bikin konten belum tidur, pakai baju tidur, rekam, heboh, naik. Nah coba kalau pakai YouTube, saya lagi bangun tidur, kecuali gue artis terkenal gitu ya, misalnya saya Anya Geraldine misalnya gitu kan, Anya Geraldine baru bangun tidur kan, nguncek-nguncek mata, rambut acak-acakan kan, wow. Ya kalau saya, siapa yang wow? Kan gitu kalau di YouTube. Tapi kalau di TikTok itu bisa. Itu yang menarik sih. Jadi makanya balik lagi, artinya strateginya saya akuin buat McDonald keren strateginya. Ya, sahabat sales dimanapun Anda berada. Jadi gimana caranya untuk menaikkan penjualan Anda itu bisa dengan berbagai macam strategi. Salah satunya yang dipakai oleh McDonald kemarin gitu ya, itu sampai booming. Nah dia pun juga mengkombinasikan bukan cuma satu strategi, ternyata ada sekitar berapa ya Coach? 5 strategi. 5 strategi guerrilla marketing. Ya, dan itu di guerrilla marketing semua, yes. Di guerrilla marketing ada fusion, ada digitalnya, terus ada dia melakukan yang namanya scarcity, word of mouth dimainkan semua, itu semua dimainkan. Keren. Nah berarti ada di guerrilla marketing. Nah kalau di korporat sendiri, apakah ada kelas guerrilla marketing ini Coach ya? Nah kebetulan saya sertifikasi, saya license dari guerrilla marketing coach dari Mitch Meyerson, dan saya mengajar materi tersebut. Dan mengcoaching orang-orang untuk supaya bagaimana caranya meningkatkan penjualan. Jadi bukan hanya penjualan tapi bagaimana memarketingkan. Makanya saya waktu ngelihat BTS dan McDonald sih, saya geleng-geleng kepala. This is cerdas banget. Jangan-jangan dia juga belajar guerrilla marketing kali ya? Menurut saya kemungkinan besar bisa jadi iya Bu. Iya. Menurut saya bisa jadi iya. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau memang Anda pengen tahu tentang kelas-kelas atau pelatihan-pelatihan di tempat kami, bisa lihat di mana aja nih Coach? Di corporaconsulting.com, di sana ada informasinya. Jadi Anda bisa melihat jadwal kapan guerrilla marketing coach. Kayaknya ada di bulan Juli apa Agustus, saya lupa. Nanti Anda lihat aja di sana. Dan kalau untuk mau pelatihan sales juga sama, ada di corporaconsulting.com. Dan untuk pelatihan online-nya langsung bisa ke salesuniversity.id. Di sana ada pelatihan-pelatihan selling kapanpun, anytime Anda mau belajar. So saya Coach Antoni Sarif dan saya Ana Melani. Mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performan. Bye-bye. Bye.